Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm. Qala al-muallif waffaqahullah al-ma'qidul 'ashir. Simpul yang ke-10, mulazamatu adabil ilm. Menjaga adab-adab ilmu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi Madarijis Salikin. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, adabul mar'i, adab seseorang, unwanu sa'adatihi wa falahi, adalah unwan, alamat, tanda kebahagiaan orang itu dan keberuntungan orang tersebut. Jadi orang yang punya adab itu memberi tanda bahwa orang ini akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidupnya. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya atau kurangnya adab seseorang, unwanu syaqawatihi wa bawarih, adalah alamat sengsaranya hidup orang itu dan bawarih, ini halaki, binasanya orang tersebut. Sehingga adab itu sangat penting. Orang bahagia, orang yang beruntung dilihat dari adabnya. Kalau adabnya itu bagus, indah, maka itu tanda dia orang bahagia, beruntung hidupnya. Tapi sebaliknya, kalau dia orang yang sedikit adab, kurang adab, maka itu tanda hidupnya bakal sengsara dan binasa. Kemudian beliau mengatakan, famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat yang semisal adab. Artinya adab itu suatu cara untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang sangat tinggi. Tidak ada bandingannya. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Dan tidaklah hilangnya kebaikan dunia dan akhirat disebabkan oleh sesuatu yang semisal sedikitnya atau kurangnya adab. Artinya ketika adab itu orang kurang, maka kebaikan dunia dan akhiratnya bakal hilang. Nah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dikatakan dalam satu bait syair, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa iyyakun dha hasabin wa nasabi. Dan seseorang itu tidak akan mulia tanpa adab, walaupun dia orang yang dha hasab, dha qadr, punya kedudukan, wa nasab, dan punya garis keturunan yang baik. Tapi kalau dia tidak punya adab, dia tidak akan bisa mulia. Wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinih. Dan hanyalah
yang pantas untuk ilmu, untuk mendapatkannya, merasakan manfaatnya, orang yang beradab dengan adab-adab ilmu, baik berkaitan dengan pribadinya, pelajarannya, ketika dia berhubungan dengan gurunya maupun kawannya sesama penuntut ilmu. Qala Yusuf bin al-Husain. Yusuf bin al-Husain mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab saja kamu bisa paham ilmu. Nah, lianna al-muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lah. Karena orang yang punya adab akan terlihat orang yang pantas mendapat ilmu. Sehingga guru itu akan semangat memberikan ilmu tadi kepadanya. Wa qalilul adabi. Sementara orang yang kurang adab, yu'azzul ilmu an yudayya indah. Maka ilmu itu emannya untuk diberikan kepada orang itu, khawatir tersia-siakan ilmu tersebut pada diri orang tersebut. Nah, sehingga sang guru kurang bersemangat atau mungkin hilang semangatnya untuk memberikan ilmu tadi kepada orang itu. Nah, wa min huna kana as-salaf rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allumil adab kama ya'tanuna bi ta'allumil ilm. Dari sinilah salaf, ya, pendahulu kita yang saleh rahimahumullah dahulu sangat memperhatikan pelajaran adab sebagaimana mereka memperhatikan pelajaran ilmu. Nah, qala Ibn Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka, ini as-salafus salih dahulu, orang-orang yang belajar al-hadiyah, perilaku yang baik, seperti mereka belajar ilmu. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Bahkan sekelompok dari salaf lebih mengutamakan belajar adab sebelum belajar ilmu. Qala Malik bin Anas li fatan min Quraisy, ya ibna akhi, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilm. Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mengatakan kepada seorang pemuda dari Quraisy, wahai anak saudaraku, pelajarilah adab sebelum kamu pelajari ilmu. Wa kanu yudhiruna hajatahum ilaih. Dan mereka dahulu menampakkan butuhnya mereka kepada adab. Qala Makhlad bin al-Husain libn al-Mubarak yawma. Makhlad bin al-Husain pernah berkata kepada Ibn al-Mubarak suatu hari. Katanya, nahnu ila kathirin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-ilm. Kita ini kepada banyaknya adab lebih butuh daripada kepada banyaknya ilmu. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaih. Dan mereka as-salafus salih dahulu juga mewasiatkan, ya, sesamanya dengan adab ini, membimbing orang kepada adab ini. Qala Malik, Imam Malik rahimahullah mengatakan, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah ta'nibna Abi Abdurrahman faqih ahli al-Madinah fi zamanih fata'allam min adabihi qabla ilmih.
Kata Imam Malik rahimahullah, dulu ibu saya memakaikan saya imamah dan berkata kepada saya, pergilah nak, temui Rabi'ah, yaitu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, seorang faqih di Madinah, ya, faqihnya penduduk Madinah di zamannya. Belajarlah nak darinya adabnya sebelum kamu belajar dari dia ilmunya. Nah, wa innama hurima katsirun min talabatil asril ilma bitadyi'il adab, dan hanyalah banyak penuntut ilmu di zaman belakangan ini jauh dari ilmu itu sendiri sebab mereka menyia-nyiakan adab, tidak perhatian dengan adab. Nah, disebutkan dalam hasyiah nomor 1, wasidqu hadha dhamiri ala ahli hadha zaman a'zamu min sidqihi ala man taqaddamahum. Ini perkataan yang tadi di atasnya. Kebenaran dhamir ini kepada orang di zaman kita ini lebih besar kebenarannya daripada orang sebelum mereka. Bahwa kita ini lebih butuh kepada banyaknya adab daripada kepada banyaknya ilmu. ثم قال وفقه الله أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث. Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah pernah memperhatikan, ya, ashabul hadis, para pencari ilmu hadis. Fara'a, maka beliau melihat, minhum, di antara mereka ashabul hadis tadi, syai'an, sesuatu, ka'annahu karihah, yang sepertinya Imam Laits rahimahullah tidak suka itu pada mereka. Faqala, maka beliau mengatakan, ma hadza, apa ini? Istifham ingkar, pengingkaran. Antum, kalian wahai ashabul hadis, ila yasirin minal adab, kepada perkara yang sedikit dari adab, ahwaj minkum ila kathir minal adab, lebih kalian butuhkan daripada banyaknya, ila kathir minal ilm, lebih kalian butuhkan daripada banyaknya apa? Ilmu. Masya Allah. Sedikit adab saja itu sangat perlu, lebih daripada apa? Banyaknya ilmu. Ini menunjukkan apa? Adab itu sangat diperlukan di dalam menuntut ilmu. Kalau ilmu dimiliki oleh seseorang yang kurang adab atau sedikit adabnya, membuat apa? Tersia-siakannya ilmu. Kemudian di akhir penulis mengatakan, فَمَاذَا يَقُولُ اللَّيْثُ لَوْ رَأَى حَالَ كَثِيرٍ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْعَصْرِ. Apa kira-kira yang bakal dikatakan oleh Imam Al-Laits seandainya dia melihat keadaan kebanyakan dari penuntut ilmu di zaman ini? Kalau di zaman itu saja beliau seperti itu pengingkarannya, apalagi di zaman seperti ini. Nah, Allahul musta'an, walhamdulillahirabbil alamin.